Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Lensa Literasi kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Alivia Silviani. Sejumlah informasi aktual, informatif, dan terpercaya kami siapkan untuk Anda. Baik pemirsa, kita masuk ke informasi utama hari ini yang menuai beragam tanggapan dari masyarakat, yaitu program makanan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Program ini membawa harapan besar untuk meningkatkan gizi anak sekolah. Namun di balik itu juga terdapat tantangan nyata dalam pelaksanaannya di lapangan. Program makanan bergizi gratis atau MBG merupakan kebijakan pemerintah pusat yang bertujuan memberikan makanan sehat dan seimbang kepada peserta didik, terutama di daerah dengan ekonomi menengah ke bawah. Melalui program ini diharapkan anak-anak Indonesia dapat tumbuh sehat, aktif, dan siap menjadi generasi penerus bangsa yang unggul. Namun dalam praktiknya, muncul berbagai kendala seperti pengawasan kualitas bahan makanan, kebersihan dapur pengolah, dan sistem distribusi yang belum merata. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan perbedaan hasil antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, termasuk di Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan laporan Detik News Mei 2025, Kompas, dan Radar TV Tasikmalaya, sempat terjadi kasus keracunan makanan di Kecamatan Raja Polah yang menimpa lebih dari 400 pelajar SD dan SMP. Gejala seperti mual, muntah, dan pusing dialami setelah siswa mengonsumsi menu ayam goreng dari program MBG. Menurut Bupati Tasikmalaya, Asep Sopri Al-Ayubi, dengan dugaan awal menunjukkan adanya kelalaian dalam proses pengolahan di salah satu dapur penyedia makanan atau SPPG. Sebagai tindak lanjut, dapur tersebut segera dihentikan sementara dan dievaluasi untuk mencegah kejadian serupa. Namun di sisi lain, sejumlah wilayah lain di Tasikmalaya justru menunjukkan hasil positif. Di Kecamatan Singaparna dan Manunjaya, program MBG berjalan lancar tanpa laporan kasus keracunan. Kepala sekolah di SD Sukamenak, Singaparna menyebutkan bahwa sejak program ini berjalan, anak-anak menjadi lebih semangat belajar karena setiap hari mereka mendapatkan makanan yang sehat dan bervariasi. Menu seperti nasi dengan lauk ayam, telur, dan sayur disajikan dengan pengawasan guru serta petugas dapur. Bahkan beberapa orang tua mengaku terbantu karena anak-anak mereka bisa menikmati makanan bergizi tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan. Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya menegaskan bahwa perbedaan hasil antar wilayah dipengaruhi oleh faktor kebersihan dapur, kualitas bahan makanan, dan sistem distribusi yang diterapkan oleh penyedia. Dari luar Tasikmalaya, beberapa daerah juga menyoroti pelaksanaan program MBG ini. Sebagian pihak menilai kasus di Raja Polah menjadi pengingat penting agar pemerintah memperkuat pengawasan dan juga evaluasi secara nasional. Namun di sisi lain, masyarakat di wilayah lain seperti Garut dan Ciamis justru menyatakan bahwa program MBG berjalan dengan baik dan membawa dampak positif bagi peserta didik. Menurut mereka, program ini membantu anak-anak mendapatkan makanan bergizi setiap hari. Bahkan, ada siswa yang membawa sebagian menu pulang untuk keluarga. Pandangan masyarakat terhadap program ini pun beragam. Sebagian menganggap MBG masih perlu diperbaiki agar kasus serupa tidak terulang. Namun banyak juga yang menilai program ini membawa manfaat besar bagi anak-anak sekolah dan keluarga berpenghasilan rendah. Seorang siswa SD di Singaparna mengatakan kepada Radar TV Tasikmalaya, "Saya senang ada MBG, makanannya enak, kadang saya bawa pulang kalau masih ada sisa." Pernyataan ini memperlihatkan bahwa meskipun terdapat tantangan, program MBG tetap memberi dampak positif bagi banyak siswa di daerah lain. Baik pemirsa, dari berbagai sudut pandang tersebut dapat disimpulkan bahwa program makanan bergizi gratis atau MBG membawa harapan besar bagi peningkatan gizi anak-anak Indonesia. Namun, agar manfaatnya benar-benar dirasakan secara merata, diperlukan pengawasan ketat, koordinasi antar instansi, dan tanggung jawab bersama dari penyedia, sekolah, serta masyarakat. Program ini membuktikan bahwa niat baik perlu diiringi dengan pelaksanaan yang profesional. Dari Tasikmalaya, tim Lensa Literasi melakukan. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa di liputan berikutnya.